Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Bunga Yue dengan NPM 21031010309. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Baik, untuk yang pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum apa sajakah yang dapat melaksanakan pembangunan rumah susun. Jadi, berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985, yang dapat menyelenggarakan pembangunan rumah susun itu ialah badan usaha milik negara atau daerah, terus koperasi, terus badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang itu, serta swadaya masyarakat. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang di atas hak tanah apa sajakah yang dapat didirikan rumah susun. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985, rumah susun ini dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hak atas tanah apa sajakah yang dapat diwakafkan dan dasar hukumnya. Jadi, dalam hukum tanah nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial. Adalah hak milik. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tanah. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hak tanggungan. Nah, apa itu hak tanggungan? Hak tanggungan ini adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa saja objek-objek dari hak tanggungan. Jadi, objek-objek yang ada dalam hak tanggungan itu adalah salah satunya yaitu adalah hak-hak atas tanah, yaitu hak milik. Nah, terus juga ada hak guna usaha, ada juga hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak milik atas satuan rumah susun. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari land reform. Nah, land reform ini dapat diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah. Nah, bukan hanya dalam pengertian politik belakang, tapi juga dari pengertian teknis. Mengapa program land reform ini penting untuk dilakukan? Jadi, pada dasarnya tujuan diadakannya land reform ini adalah untuk mempertinggikan penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah. Nah, tujuan pendaftaran tanah sendiri ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Agraria dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 tahun 1997 ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sang pemilik atas hak tanah. Nah, dengan pendaftaran hak tanah ini, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti yang berupa sertifikat, sehingga sertifikat ini dapat menjamin eksistensi dari hak tanah tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.